Halo semua, perkenalkan saya Bagus Yudho Kusuma, saya mahasiswa Unisa, jurusan akuntansi program S1 Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penganggaran atau bisa disebut juga dengan budgeting, dan juga membagikan tentang pengalaman pribadi saya tentang bisnis yang menggunakan metode budgeting. Oke, sebelum saya berbagi pengalaman saya tentang bisnis penganggaran, saya akan memaparkan sedikit materi agar teman-teman semua mengerti tentang apa itu penganggaran atau yang bisa disebut juga dengan budgeting. Oke. Kita masuk ke subpokok bahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Yang pertama, definisi dan tujuan anggaran. Yang kedua, tahapan penyusunan anggaran. Yang ketiga, hubungan anggaran dan akuntansi. Dan yang keempat adalah fungsi dan jenis anggaran. Seperti yang saya bilang tadi, tujuannya pertemuan ini adalah menanamkan konsep dan menyamakan persepsi kita tentang anggaran. Oke? Kita bahas dulu definisi dan tujuan anggaran. Anggaran merupakan rencana kegiatan yang dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Maksudnya kuantitatif apa? Ya, berupa angka, ada jumlah produknya, ada harganya, pokoknya diekspresikan dalam satuan mata uang. Nah, anggaran ini membantu manajemen dalam melakukan koordinasi dan menerapkannya sebagai upaya memperoleh tujuan yang tertuang di dalam anggaran. Nah, anggaran ini memberikan gambaran kepada manajemen tentang sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan dalam anggaran. Selain itu, anggaran juga menjelaskan koordinasi antar bagian dalam perusahaan sehingga tujuan bersama perusahaan dapat tercapai. Untuk menyusun anggaran, data dan informasi yang diperlukan oleh perusahaan bisa diperoleh dari kegiatan dan kejadian yang tercapai oleh perusahaan di masa lalu dan harapan yang ingin dicapai di masa depan. Terus, informasinya itu bisa kita peroleh di mana? Bisa dari internal dan eksternal perusahaan. Informasi internal seperti laporan keuangan perusahaan, sedangkan informasi eksternal bisa dari laporan penjualan industri, pertumbuhan ekonomi negara, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan lain-lain. Terus, apa aja sih tujuannya perusahaan membuat atau menyusun anggaran? Yang pertama, perencanaan. Maksudnya, anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan. Contohnya, anggaran penjualan memperlihatkan pada manajemen adanya kenaikan target penjualan pada cabang A dan penurunan pada cabang B. Berdasarkan informasi tersebut, manajemen segera mengambil langkah-langkah perencanaan dengan mengalihkan tenaga penjual ke cabang A atau meningkatkan kegiatan promosi di cabang B untuk meningkatkan penjualan cabang B. Yang kedua, koordinasi. Maksudnya, anggaran dapat mempermudah koordinasi antar bagian di dalam perusahaan. Contohnya, ketika anggaran penjualan sudah dibuat, Departemen Pemasaran bisa segera berkoordinasi dengan Departemen Sumber Daya Manusia untuk menentukan kecukupan jumlah staf di Departemen Pemasaran agar target penjualan bisa dipenuhi. Lalu, Departemen Pemasaran juga perlu berkoordinasi dengan Departemen Keuangan tentang anggaran pemasaran. Yang ketiga, motivasi. Kok motivasi juga termasuk tujuan anggaran sih? Jadi, anggaran itu membuat manajemen dapat menetapkan target-target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan. Sebagai contoh, jika anggaran penjualan memperlihatkan angka penjualan tertentu yang harus dicapai, maka tenaga penjual yang ada di perusahaan dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang banyaknya barang jadi yang harus dijual. Kalau ada target yang jelas seperti itu, maka tenaga penjual akan lebih termotivasi untuk mencapainya dibandingkan tanpa adanya target. Yang keempat, pengendalian. Adanya anggaran di perusahaan memungkinkan manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian atas aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan di dalam perusahaan. Misalnya, perusahaan menetapkan anggaran biaya pemakaian telepon untuk setiap departemen sebesar Rp2.500.000 per bulan. Nah, setiap awal bulan akan diadakan perbandingan antara biaya telepon yang aktual dikeluarkan oleh setiap departemen dengan target biaya yang telah ditentukan sebelumnya.
Kalau misalnya angkanya beda, maka harus dicari faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut dan dilakukan tindakan perbaikan agar pemakaian biaya telepon di bulan-bulan berikutnya sesuai dengan yang dianggarkan. Lalu, apa aja sih tahapan penyusunan anggaran? Tahapan pertama adalah menentukan pedoman anggaran. Anggaran yang dibuat untuk tahun mendatang harus disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai, sehingga anggaran yang dibuat bisa digunakan di awal tahun anggaran. Kapan sih awal tahun anggaran itu? Tahun anggaran biasanya dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember suatu tahun. Nah, sebelum anggaran disusun, manajemen puncak melakukan dua hal, yaitu pertama, menetapkan rencana besar perusahaan seperti tujuan, kebijakan, dan asumsi sebagai dasar penyusunan anggaran. Kedua, membentuk panitia penyusunan anggaran yang terdiri dari direktur sebagai ketua, manajer keuangan sebagai sekretaris, dan manajer lain sebagai anggota. Tahapan kedua adalah persiapan anggaran. Misalnya nih, manajer pemasaran. Manajer pemasaran sebelum menyusun anggaran penjualan harus menyusun ramalan penjualan terlebih dahulu. Emangnya beda? Beda dong. Anggaran penjualan adalah rencana tertulis yang dinyatakan dalam angka dari produk yang akan dijual perusahaan pada periode tertentu. Sedangkan ramalan penjualan adalah proses aktivitas meramalkan produk yang dijual dari perusahaan tertentu dan pada saat tertentu. Nah, untuk ramalan penjualan, informasi yang dihasilkan bisa berupa kualitatif maupun kuantitatif. Kita balik lagi ke persiapan anggaran si manajer perusahaan. Setelah menyusun ramalan penjualan, manajer pemasaran bekerja sama dengan manajer keuangan dan manajer umum untuk menyusun anggaran penjualan, anggaran biaya operasional, dan anggaran piutang usaha. Kemudian, manajer produksi bekerja sama dengan manajer keuangan dan manajer umum untuk menyusun anggaran produk, anggaran biaya overhead, anggaran persediaan, dan anggaran hutang usaha. Anggaran tersebut dibuat berdasarkan anggaran penjualan yang dibuat oleh manajer pemasaran. Kemudian lagi, manajer keuangan bekerja sama dengan manajer umum dalam menyusun anggaran beban administrasi dan umum. Dan yang terakhir, manajer keuangan bekerja sama dengan para manajer lain dalam menyusun anggaran laporan laba rugi, anggaran neraca, anggaran kas, dan anggaran lainnya. Nah, dalam tahapan ini biasanya rapat diadakan antar divisi terkait saja. Tahapan ketiga, penentuan anggaran. Dalam tahapan ini akan diadakan rapat dengan semua manajer beserta direksi yang meliputi kegiatan. 1. Perundingan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen anggaran. 2. Mengkoordinasikan dan menelaah komponen anggaran. 3. Pengesahan dan pendistribusian anggaran. Tahapan terakhir yaitu pelaksanaan anggaran. Untuk kepentingan pengawasan, setiap manajer wajib membuat laporan realisasi anggaran. Setelah dianalisis, laporan realisasi anggaran disampaikan pada direksi. Begitulah tahapan penyusunan anggaran. Berikutnya, kita masuk ke subpokok ketiga, yaitu hubungan anggaran dan akuntansi. Memang ada hubungannya? Ada. Akuntansi itu adalah bahasa bisnis. Dengan adanya akuntansi, stakeholder bisa mengetahui keadaan suatu organisasi. Hubungan yang pertama adalah komponen keuangan suatu anggaran disusun dalam format akuntansi. Gak percaya? Minggu depan kita buktikan ya. Yang kedua, penganggaran berkaitan erat dengan akuntansi manajemen. Soalnya, kita nanti juga akan menghitung anggaran biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead yang merupakan lingkup dari biaya variabel. Nah, oleh karena itu, penganggaran juga merupakan bagian dari akuntansi manajemen. Ketiga, akuntansi keuangan mencatat transaksi di masa lalu, sedangkan penganggaran mencatat transaksi di masa mendatang. Oleh karena itu, anggaran merupakan pedoman dalam pelaksanaan transaksi keuangan. Keempat, untuk membandingkan anggaran dengan realisasi diperlukan data yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Ini udah jelas ya. Yang kelima, penganggaran merupakan perencanaan akuntansi, sedangkan akuntansi keuangan merupakan pelaksanaan akuntansi. Yang keenam, akuntansi keuangan memberikan masukan data historis yang relevan, terutama untuk tujuan analisis dalam pengembangan anggaran. Berikutnya kita masuk ke subpokok terakhir, yaitu jenis-jenis anggaran.
Jenis anggaran terbagi 4, yaitu anggaran berdasarkan dasar penyusunan, anggaran berdasarkan cara penyusunan, anggaran berdasarkan jangka waktu, dan anggaran berdasarkan bidang. Yang pertama, anggaran berdasarkan dasar penyusunan terbagi atas anggaran variabel dan anggaran tetap. Anggaran variabel adalah anggaran yang disusun berdasarkan interval kapasitas atau aktivitas tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat aktivitas yang berbeda. Contohnya, anggaran penjualan disusun berkisar antara 500 sampai 1000 unit. Oh ya, anggaran variabel ini juga dikenal sebagai anggaran fleksibel. Berikutnya anggaran tetap. Anggaran tetap adalah anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu. Contohnya, penjualan direncanakan sebanyak 1000 unit sehingga anggaran lainnya dibuat berdasarkan anggaran. Contohnya, penjualan direncanakan sebanyak 1000 unit sehingga anggaran lainnya dibuat berdasarkan anggaran penjualan 1000 unit tersebut. Yang kedua, anggaran berdasarkan cara penyusunan. Dilihat dari cara penyusunan, anggaran terdiri dari anggaran periodik dan anggaran kontinu. Anggaran periodik adalah anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu. Pada umumnya, anggaran disusun dalam periode 1 tahun. Sedangkan anggaran kontinu adalah anggaran yang dibuat untuk mengadakan perbaikan atas anggaran yang pernah dibuat. Misalnya, tiap bulan dibuat perbaikan sehingga anggaran yang dibuat dalam setahun mengalami perubahan. Yang ketiga, berdasarkan jangka waktu. Anggaran jenis ini terdiri dari anggaran jangka pendek dan anggaran jangka panjang. Anggaran jangka pendek adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama 1 tahun, sedangkan anggaran jangka panjang adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Yang keempat, berdasarkan bidang. Anggaran jenis ini terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional adalah anggaran untuk menyusun anggaran laba rugi, contohnya anggaran penjualan, anggaran biaya produksi, anggaran biaya operasional, dan lain-lain. Intinya, akun-akun yang ada di laporan laba rugi. Sedangkan anggaran keuangan adalah anggaran untuk menyusun anggaran neraca, contohnya anggaran kas, anggaran piutang, anggaran persediaan, dan lain-lain. Bagaimana teman-teman? Apa kalian sudah mengerti tentang penganggaran atau yang bisa disebut juga dengan budgeting? Saya harap kalian semua mengerti ya. Baik, sekarang saya akan menyampaikan tentang pengalaman pribadi saya tentang budgeting untuk berbisnis. Jadi, saya itu bisnisnya itu kayak merestorasi motor atau bisa disebut juga dengan mengcustom motor dengan sesuai keinginan kalian, itu modelnya. Kalian bisa cari di Google, mengcustom motor banyak pakai referensi kayak Tank Katros, Tank Katros Garage, terus Ari, korek Ari itu custom motor dia. Dengan apa namanya? Dia tuh kayak sesuai keinginan kalian lah pokoknya. Dengan kalian umpamanya kayak saya, nama saya mau bawa motor custom tuh. Saya dulu punya motor Mega Pro, bisa kalian cari di Google gimana Mega Pro itu. Terus saya mengcustom motor hingga sesuai keinginan saya lah pokoknya, kayak keinginan anak muda di sekitar keliling saya ini modelnya. Terus saya membajak lah, saya punya uang 5 juta tapi ingin memodif motor itu agar sesuai keinginan saya dan bisa saya jual belikan dan mendapatkan cuan yang pastinya ya. Terus salah satunya itu saya membeli tangki harus merubah tangki, yaitu dengan setaran harga 450. Dengan uang 5 juta itu saya memperkirakan untuk membeli spare part yang dibutuhkan untuk mengcustom motor, dan akhirnya dengan uang 5 juta motor itu selesai. Jadi dulu saya membeli motor itu dengan harga 10 juta, terus biaya custom itu udah sampai 5 juta, membeli tangki dan aksesoris lainnya seperti spakbor dan lain sebagainya, mengecat bodi dan sebagainya, habis 5 juta. Karena saya sudah membajak dan juga menanyakan kepada bengkel yang mengcustom motor itu berapa sih kira-kira ngabisin, dan dia bilang 5 juta kasih uang bisa kok jadi motor kayak begini, kayak selera saya lah itu modelnya. Terus habis itu motor sudah jadi dan perkiraan jadi harganya kan dari 10 juta harga motor yang masih belum di custom, terus ditambah yang sudah di custom
5 juta, jadinya kan 15. Terus saya jual kayak di grup-grup motor saya itulah, pokoknya saya jual dengan harga 20 juta. Yang orang yang beli waktu itu dari Kelungkung, saya COD di Kelungkung, dan sesuai keinginan dia menyukai motor itu dan dibayar. Bayangkan dapat berarti 5 juta, tapi ya lumayan sih, proses pembuatan sampai 1 bulanan lebih lah baru bisa saya pakai sebentar, terus saya foto posting dan mendapatkan cuan. Begitulah caranya untuk mempajat mempajat sesuatu hal yang kecil seperti inilah. Dengan hobi saya yang suka motor, saya membajak motor saya yang motor tua yang saya ingin rubah dengan keinginan saya dan juga selera anak muda di Bali lah, modelnya kayak gitu. Custom motor kan lagi trending gitu loh motor. Dengan keinginan itu saya coba untuk bisa nggak berbisnis, membajak uang. Kita membajak uang, memikirkan berapa satu tangki, berapa biaya custom, biaya cat, dan biaya spare part lainnya, hingga sampailah 5 juta. Pas jadilah motor itu loh. Itulah pentingnya budgeting agar tidaknya tidak melebihi budget kita. Bagusnya lagi gimana ya, mengurangi budget itu loh. Umpamanya budget kita 5 juta, tapi motor itu selesai dengan uang 4,5 juta. Itu loh bagusnya budgeting, memperkirakan anggaran lah modelnya agar tidak melebihi yang perkirakan kita anggaran nantinya itu loh. Itu kan membuat kita susah lagi cari uang. Apalagi modelnya saya sekarang kayak dibantu orang tua itu loh, ngasih uang 5 juta tuh disponsori orang tua saya kan masih kuliah modelnya itu loh. Coba usaha-usaha kecil, dan sekarang juga saya punya motor Tiger, tapi belum niat saya jual kali sih, masih bayar pasar-pasarin aja dikit, cuma belum cocok aja harganya. Itu juga saya mengcustom motor dengan membajak itu, dibantu dengan orang tua saya mau modalin, karena kan saya nggak punya modal sendiri, saya pakai itu dulu. Itulah fungsinya budgeting ya teman-teman. Karena teman-teman bisa juga memulai bisnis kecil-kecilan walaupun kalian masih kuliah, dengan cara ya minta modal lah dulu sama orang tua, dan modal itu kan dapat akhirnya itu yang kita jadikan modal sebenarnya kita ke orang tua. Begitulah teman-teman. Sekian dari video saya, terima kasih sudah nonton, jangan lupa di subscribe and like.